Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu ada. Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau memberikan kami kedamaian, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami pemulihan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan menyembah Engkau lagi Tuhan. Di tempat ini Tuhan, bersama-sama Tuhan. Sebab Engkau sungguh besar Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berubah Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Kami selalu percaya itu Tuhan dan pegang janji itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin berjanji untuk-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Amin. 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 Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Because of who you are, because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are, and I worship you because of who you are. Katakan because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Because of who you are. Katakan
Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Kami memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah perlindungan kami. Engkau adalah gunung batu kami Tuhan. Amin Tuhan, amin. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan perlindungan kami. Engkau gunung batu kami Tuhan. Oleh sebab itu kami ingin menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sebab Engkau besar Tuhan. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Kau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada untuk kami. Amin Tuhan, amin. Amin. Naikkan rasa syukur-Mu buat untuk Tuhan. Katakan Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Amin. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Katakan Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. And I worship you, and I worship you because of who you are. And I worship you, and I worship you because of who you are. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, telah siap untuk menyembah Engkau Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, setiap kami yang sudah hadir maupun dalam perjalanan Tuhan, supaya yang dalam perjalanan bisa sampai ke tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami menyerahkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita masih bisa hadir di tempat ini ya, walaupun kabar di belakang COVID sudah naik-naik lagi ya. Tapi kita mengucap syukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan. Amin. Amin. Oleh sebab itu kita mau memuji Tuhan dengan kata-kata sebab Tuhan baik. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya.
puja jublah sangkakala. Katakan musik dan tarian. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus Bapa Tuhanku. Yesus Kristus Bapa Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puja jublah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan. Katakan sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berubah. Amin. Amin. Oleh sebab itu, mari kita bangkit bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan Bapa, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Bapa, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Bapa, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya
untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, katakan ku kan bangkit, ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan dialah Tuhan. Dialah Tuhan, katakan dialah Bapa. Dialah Bapa. Beri kemuliaan bagi Tuhan, lebih lagi. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Amin Tuhan, amin. Ini hati kami Tuhan, ini telinga kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, sabda-Mu Tuhan untuk hari ini Tuhan. Ini kami Tuhan. Kau angkat hati kami Tuhan. Kami memandang kekudusan-Mu. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Amin. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Katakan saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji
rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, amin, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau setia, sebab Engkau setia. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkaulah yang mengantarkan umat-Mu ada di tempat ini bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Bahkan juga saatnya kami akan menikmati berkat dari Engkau, yaitu firman Allah. Mari Tuhanku yang baik, Engkaulah yang mengurapi setiap kami yang saat ini mau mendengarkan suara-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk, shalom. Saya buka, saya punya masker ya Bapak Ibu Saudara, supaya lebih saudara melihat kegantengan saya gitu. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Ulangan. Nah, hari ini kita ulangan ya, siap-siap untuk naik kelas gitu. Ulangan 6, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ulangan 6, ayat 6 sampai 9. Ya, saya pakai bahan dari Badan Pengurus Pusat atau dari sinode kita, karena ini
bulan keluarga, saudara, bulan keluarga. Jadi tiap bulan ya, tiap bulan Juni itu kita bulan keluarga. Dan untuk saat ini temanya seperti apa yang sudah kita lihat di depan, yaitu membangun nilai luhur dalam keluarga. Saya bacakan buat kita semuanya ayat firman Tuhan yang mereferensikannya dari Ulangan 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Semua dapat memahami apa yang saya bacakan? Ya, mudah-mudahan semua bisa memahaminya. Saudara yang dikasihin Tuhan, saya paling senang kalau tema-tema keluarga gitu ya. Selain memang ada satu yang paling saya senangin itu tema penginjilan gitu. Itu saya senang sekali gitu ya. Karena memang panggilan saya dengan istri saya itu adalah penginjilan gitu. Tapi ini saya sangat senang gitu untuk tema keluarga. Keluarga, kadang saya bertanya gini kepada mereka yang mau berkeluarga gitu. Yang mau menikah, kalau konseling pranikah, saya tanya mereka, kalian mau menikah? Iya Pak gitu. Oh iya, oke. Saya bilang, udah tahu nggak, udah ngerti nggak arti pernikahan gitu? Oh, 2 orang laki-laki perempuan disatukan Pak, kemudian diberkati oleh hamba Tuhan. Oh gitu, saya bilang, ya sudah kalau udah ngerti gitu kan. Nah jadi kalau udah tahu sejauh itu ya memang benar gitu. Tapi jauh lebih dalam lagi mau masuk dalam pernikahan itu sebenarnya hal-hal yang memang banyak yang harus dikerjakan gitu. Gitu. Sama seperti saya masuk dalam pernikahan, umur saya pada saat itu menikah itu umur 31 tahun. Istri saya umurnya 27 tahun. Bayangkan saudara kasih Tuhan, istri saya ditempah 27 tahun di keluarganya dia, saya ditempah di keluarga saya 31 tahun. Pasti semuanya banyak perbedaan. Gitu. Ini mau disatukan. Waktu pacaran sih nggak kelihatan semua ini. Waktu pacaran itu semua yang indah-indah, yang enak-enak, yang sukacita gitu kan. Yang pacaran dulu pasti ingat gitu ya. Semuanya indah-indah gitu, enak, sukacita gitu. Tapi masuk ke dalam pernikahan itu kan banyak hal yang harus kita kerjakan gitu. Buat saya bahwa rumah tangga itu, keluarga itu adalah tempat pelajaran pertama gitu ya di muka bumi ini. Buat saya itu tempat pelajaran pertama di muka bumi ini. Di sanalah kita banyak belajar gitu, banyak belajar tentang keluarga. Di sana kita banyak belajar bagaimana untuk menata keluarga ini, rumah tangga ini. Karena keluarga itu kan terdiri dari suami, istri, bapak, anak dan juga bapak, ibu dan anak-anak. Seperti itu. Adalah makhluk sosial yang paling kecil, tetapi inilah makhluk sosial yang sangat berpengaruh ke dunia luar gitu. Sangat berpengaruh ke tempat lain dari keluarga ini. Nah, hari ini tema kita ini adalah membangun nilai luhur gitu ya. Membangun nilai luhur dalam keluarga. Nilai luhur itu nilai-nilai yang sangat tinggi gitu. Nilai-nilai yang memang membawa kemuliaan gitu. Nilai-nilai yang memang selalu diharapkan, dipandang oleh orang. Jadi saya katakan bahwa nilai luhur itu nilai yang sangat mulia. Nah itu harus ada di dalam rumah tangga kita, gitu. Dalam rumah tangga kita, nilai yang tinggi. Nilai itu nilai pribadi kepribadian kita.
nilai kepribadian kita, nilai luhur itu nilai kepribadian kita, nilai-nilai itu juga nilai moral akan hidup kita, nilai etika dalam hidup kita. Jadi kita bermoral ada di situ pelajarannya, kemudian untuk membentuk kepribadian kita juga ada di rumah tangga itu gitu. Kemudian etika juga ada di dalam rumah tangga itu. Kalau etika di dalam rumah tangga itu nggak ada sopan santun gitu. Masuk sembarang aja, bukan hanya didorong aja atau diketok gitu, tapi ditendang gitu. Itu terbawa-bawa itu. Itu ya. Nah kemudian kalau di rumah itu nggak pernah bilang shalom gitu masuknya gitu. Pokoknya masuk aja sembarang gitu. Mau keluar juga mau pergi gitu, nggak ada di sana etikanya untuk jabatan tangan sama orang tua gitu, atau suami istri jabatan tangan gitu. Nah itu nggak ada, kemanapun keluar juga dia nanti nggak bisa menghargai orang untuk berjabatan tangan gitu. Nah jadi semua pelajaran-pelajaran itu ada dari rumah gitu. Jangan harapkan guru sekolah minggu yang sekali seminggu anak-anaknya gitu untuk mendapatkan semuanya itu, nilai-nilai itu gitu. Nggak bisa kita dapatkan dari guru sekolah minggu. Justru guru sekolah minggu harus berkata, ini di rumahnya gimana sih diajari orang tuanya gitu. Sekarang kan terbalik ya. Kalau anak sekolah minggunya dalam pandangan ayah ibunya kurang ajar gitu, pasti dibilang, ini gimana sih guru sekolah minggunya gitu. Gitu kan? Ibu-ibu, bapak ya. Kalau anakmu kurang berdoa gitu, atau nakal, atau di rumah bilang, bangsat lo. Yang paling heran lagi, yang sering saya makan itu sudah sampai badan saya begini, babi lo, gitu kan? Gitu ya. Nah, coba, ini guru sekolah minggunya ini nih, gimana sih guru sekolah minggu ngajarin ini gitu? Saudara jangan harapkan dari guru sekolah minggu mendahului saudara gitu. Malulah kita kalau guru sekolah minggu yang ngajarin anak saudara bermoral, beretika, berkepribadian, bahkan beriman gitu. Malu loh orang tua gitu. Guru sekolah minggu itu hanya mengajarkan kembali, mengingatkan kembali sebenarnya gitu ya, dari pelajaran-pelajaran yang ada di rumah tangga itu sendiri. Nah seperti itu. Jadi pelajaran itu, rumah tangga itu adalah sekolah yang utama, sekolah yang pertama di muka bumi ini saudara. Di muka bumi ini. Nah itu sekolah yang pertama. Jadi bayangkan bahwa rumah tangga itu adalah bentukan untuk membuat nilai yang tinggi, nilai yang mulia di dalam keluarga kita. Sehingga keluar dari rumah itu, maka kita punya keluarga itu keluarga yang bernilai. Seperti itu ya. Nah kemudian dilanjut Pak ya. Slide ketiga. 1, 2, 3. Yang ketiga dari judul. Nilai bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip atau cara-cara hidup yang dijunjung tinggi dan dihidupi oleh seseorang atau sekelompok orang gitu. Seperti yang di dalam Ulangan 6:4-5 ini Saudara. Itu sangat penting untuk dijunjung tinggi dan dihidupi oleh umat Tuhan. Gitu. Itu sangat dibutuhkan oleh umat Tuhan. Sebenarnya kalau bicara seperti ini udah kayak bentuk seminar, sudah nggak cocok khotbah gitu. Kalau seminar itu Pak kita bisa 2 jam, 3 jam Pak ya, Pak Nengaya Pak, kemudian ya, mau nggak sampai 2 jam sini? Saya nggak mau sih, saya harus pulang. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita dapatkan sedikit aja, tapi itu punya arti dalam diri kita gitu. Jadi nilai-nilai luhur itu nggak bisa datang sendiri gitu, nggak bisa datang sendiri. Nggak ada nanti orang datang ke rumah saudara, ini nilai luhur, coba kalian etika kalian dibagusin dong, apa kalian bagus. Pasti saudara akan marah sama orang tua, ngapain nyampurin urusan rumah tangga saya gitu. Benar gak? Itu sering saya dengar dari mulai saya tinggal suami istri gitu, kemudian tinggal di satu tempat itu, kalau ada orang berkelahi suami istri saudara, saya datang ke rumah orang itu, atau anak-anak yang berkelahi, saya datang ke rumah orang itu gitu. Kemudian, kenapa ribut-ribut gitu? Saudara, apa yang terjadi? Kalau saya datang ke rumah saudara, apalagi nggak pendeta saya gitu, waktu ribut saudara, saya datang ke sana, pasti saudara akan marah kan dengan saya kan? Apa urusan bapak, urusin rumah tangga sendiri, jangan urusin rumah tangga orang gitu. Tapi kita harus berani berkata, kita orang percaya, Pak, saya datang gini untuk ngurusin ini Pak gitu, ini urusan saya gitu. Kira-kira gimana Pak?
ada orang ribut tetangga Bapak gitu, jangan diamin Pak. Bapak harus datang ke rumahnya. Kok ada ribut-ribut gitu. Nah kalau dia bilang nanti, ngapain nyampurin urusan rumah tangga orang? Enggak, saya harus nyampurin gitu. Ini urusan saya gitu. Loh, benar gak? Itu firman. Kalau sudah tahu kita salah orang, kita nggak tegur dia, maka kesalahan orang itu akan dilimpahkan kepada kita. Kalau kita sudah tegur dia nggak mau tahu, ya kesalahan itu buat dia sendiri gitu. Bisa, saudara? Berani? Saya berani. Dari mulai dulu saya udah berani sebenarnya. Gitu. Anak orang yang ribut saudara, saya bilang, kamu ini nggak punya etika gitu. Hormati dong ayah ibumu supaya lanjut usiamu. Artinya kau diberkatin gitu. Gitu. Dulu dia bilang, "Bang, urus rumah tangga sendiri, Bang." "Enggak, aku ngurusin kau." Gitu. Sampai sekarang saya hidup, gak dipukulin, saya gak pernah saya dipukulin orang. Karena itu urusan kita orang percaya itu urusan kita. Ada ribut-ribut itu urusan kita, saudara. Benar loh, rumah tangga orang itu urusan kita. Kalau ribut gitu, tapi kalau nggak ribut ya jangan diurusin gitu. Ngapain gitu ya? Seperti itu, saudara kasih Tuhan gitu ya. Nah jadi nggak datang tiba-tiba gitu. Nilai luhur itu nggak datang tiba-tiba di rumah Bapak Ibu Saudara. Nilai luhur itu dibangun gitu. Makanya nih temanya nih membangun nilai luhur, ya kan? Nilai luhur dalam keluarga gitu. Membangun gimana sih? Membangun itu kan semuanya direncanakan. Makanya dari mulai mau masuk dalam pernikahan itu direncanakan pernikahannya itu gitu. Direncanakan, makanya masuk dalam konseling pranikah. Gitu, konseling pranikah. Di sanalah nanti hamba Tuhan mengarahkan gitu. Mengarahkan mereka untuk masuk di dalam pernikahan itu. Seperti itu kan, masuk di dalam rencana, dirancangkan satu bangunan seperti bangun rumah, membangun gereja gitu, itu harus dirancangkan gitu, dari mulai pondasi sampai ke atas, sampai aksesoris dalam. Gitu ya. Jadi itulah rumah tangga. Gitu. Jadi rumah tangga ini kalau mau punya nilai luhur tadi, iman yang luar biasa dalam keluarga ini, etika yang memang bersahabat dalam keluarga ini, kemudian kepribadian orang-orang di sini pribadinya sama seperti Yesus Kristus, itu dibangun kita. Ya dibangun, dibentuk seperti itu. Jadi bangunan itu tergantung daripada kemampuan kita untuk membangunnya gitu. Gitu ya. Bikin rumah juga kan gitu, tergantung kemampuan kita. Enggak mampu, nanti kredit lagi sana sini atau minjam sana sini, alhasil terutang-utang gitu kan, seperti itu kan. Tapi kerja keras kan untuk mendapatkan uang gitu, supaya saya punya rumah, membangun rumah ini sampai selesai. Nah seperti itu. Jadi dalam keluarga itu, untuk membangun nilai luhur dalam keluarga itu, saudara, itu perlu proses. Ya, jangan hari ini kamu katakan, kamu diam ya, jangan bikin marah saya ya, iya mah gitu. Ntar lagi bikin marah lagi. Saya udah bilang kemarin gitu. Nah, saudara, ini proses itu kan enggak seperti itu. Udah dibangun hari ini pondasinya, kemudian harus dilihat lagi, ini pondasi benar enggak ini? Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, jadi enggak bisa nilai luhur itu terbentuk sendiri, tetapi itu harus ada kerja keras untuk mengerjakannya. Nah, seperti itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana supaya nilai luhur itu terbangun di dalam satu keluarga itu? Nah ini yang pertama itu adalah memperhatikan perintah Tuhan terlebih dahulu. Gitu. Di ayat yang ke-6. Saya bacakan lagi. Ayat 6 dari pasal 6 ini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini khusus buat bapak-bapak, ibu-ibu. Gitu ya. Jadi ini diberikan kepada bapak dan ibu dalam keluarga ini, supaya bapak dan ibu itu memperhatikan perintah Tuhan. Ya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini gitu, haruslah engkau perhatikan. Saya bingung saudara, di dalam gereja, bahkan gereja yang saya gembalakan juga gitu, kok ada orang ya bisa sudah pelayan Tuhan gitu, bisa membandingkan hal-hal dunia dengan surga. Gitu. Mengerti saudara?
hal dunia dengan surga, umpamanya pelayanan. Pelayanan kan hal surga, saudara, melayani Tuhan. Bisa nanti saudara kasih Tuhan, pelayanan ini diabaikannya karena ada satu kegiatan lain, katakan pesta lah, yang apa saudara gitu. Nah, bisa mengatakan bahwa, aduh Pak Pendeta, ternyata datang saudara saya dari kampung halaman gitu. Hari Sabtu dikasih tahu gitu. Besok, kenapa rupanya? Besok kan saya singers Pak gitu. Besok saya kan pemimpin pujian Pak. Jadi saya nggak bisa gitu. Saudara, ini kelewatan banget yang kayak gini saudara. Nggak bagus banget. Ini nggak beriman, nggak beretika saudara. Nah, seperti ini membahayakan dirinya sendiri sebenarnya. Gereja nggak bahaya saudara kayak gini, ya kan? Karena Tuhan juga bisa mampu untuk mengarahkan orang, mengantar orang-orang yang beretika, orang-orang yang beriman, orang yang berkepribadian benar gitu ke gereja ini. Saya yakin banget gitu. Karena saya buktikan itu di gereja tempat saya itu, saya gembalakan itu saudara. Kalau macam-macam itu jemaat gitu ya. Saya bilang, kamu macam-macam, satu macam aja lu belum selesai gitu. Ya kan? Tambah-tambah macam-macam gitu, itu merusak saudara. Merusak. Saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Kalau memang dia nggak cocok di gereja ini, kalau dia mau mengganggu ketentraman, ketertiban dari umat di sini, bahkan mengganggu gembala di dalam pelayanan gitu, Tuhan, keluarkan aja dia dari gereja ini. Biar dia punya persepuluhan yang paling besar, saudara, yang paling tinggi. Buat saya itu enggak itu jaminan dalam hidup saya, enggak itu jaminan dalam pelayanan saya gitu. Iya, persepuluhan saudara itu mau sebesar apapun enggak buat jaminan gereja ini itu gitu. Enggak buat jaminan juga gembala saudara di tempat ini untuk menghidupi dia sampai hidup. enggak itu gitu. Tapi doa saudara itu penting banget untuk gereja ini, kebersamaan saudara dalam gereja ini penting sekali gitu. Makanya saudara kasih Tuhan, apa yang kau dengar hari ini gitu. Jadi memang setiap hari orang-orang tua harus dengar firman, dengar perkataan Tuhan, bukan hanya di gereja seperti ini gitu. Bukan, apalagi di gereja seperti ini gitu. Jadi tiap hari orang tua itu ini yang hilang saudara dari gereja itu gitu. Makanya saudara kalau lihat anak-anak brengsek di luar sana gitu, anak-anak kurang ajar di luar sana gitu ya, berantem, membunuh temannya gitu. Itu yang salah bukan dia secara pribadi, itu orang tua yang memang kurang mendengarkan suara Tuhan. Didengar seperti ini saudara, tetapi tidak diperhatikan. Saudara tahu diperhatikan. Firman Tuhan ini katakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan gitu. Perhatikan itu gini, kalau saudara perhatikan saya gitu, perhatikan saya, saudara akan melihat secara utuh akan saya, itu namanya memperhatikan. Saudara perhatikan saya, oh Pak Pendeta tuh pakai kacamata. Kacamatanya pun saudara harus tahu, oh kacamatanya warnanya kekuning-kuningan. Kemudian saudara juga harus lihat baju putih. Udah baju putih, saudara kalau perhatikan, oh iya ada logonya di sebelah sininya gitu. Gitu kan? Udah gitu, Bapak itu bajunya enggak ada kantongnya, satu pun tak punya gitu. Itu memperhatikan, saudara. Kalau hanya melihat, ya sepintas saja. Tadi Pak Pendeta pakai baju putih gitu. Gitu, ya kan? Kalau memperhatikan itu detailnya itu ada, saudara. Nah, kalau di dalam Alkitab itu masuk di dalam perenungan gitu. Itu renungkan saudara bagaimana tadi firman Allah yang saya dengar itu gitu. Saya renungkan itu gitu. Bahkan firman Tuhan bilang siang dan malam aku harus renungkan itu. Nah seperti itu. Jadi perhatikan itu. Nah ini setiap orang tua harus punya perhatian terhadap firman Allah itu. Kalau orang sudah memperhatikan saudara, dia pasti bisa mengerti dan dia bisa pasti memahami akan firman Allah, firman Tuhan itu saudara. Nah yang kedua, saudara, sebelum masuk kedua saya harus baca ya selanjutnya. Sebelum anak-anak dapat dididik untuk menghidupi nilai kerajaan surga tadi, saudara, itu ya. Sebelum anak-anak dapat dididik untuk menghidupi nilai kerajaan surga tadi, orang tua harus pertama-tama memperhatikan nilai ini. Terlebih dahulu, memperhatikan artinya menaruh perhatian atau care. Nilai yang dihadapi tentunya dapat dilihat oleh anak-anaknya. Ya, jadi kita yang punya nilai itu saudara,
dilihat anak kita, kita sudah punya nilai iman yang tinggi. Dia sudah melihat kita berdoa. Dia sudah melihat berbahasa kita juga sudah beda. Enggak bahasa-bahasa dunia lagi. Diam kamu, udah ngajar lo. Kayak tadi saudara, bapaknya bilang gini, memang benarlah kamu babi kamu gitu. Sama istrinya. Istrinya nyambut lagi, kau yang babi gitu. Anaknya mikir, bapakku babi, mamaku babi. Mana mungkin aku enggak babi? Bisa saudara? Maka bertingkah lakulah dia juga babi saudara. Seperti itu. Entah bagong kah, entah babi kah, atau apa kah gitu saudara. Pokoknya semuanya. Mau bilang nyamuk kah, bilang kucing kah gitu saudara. Tapi ya pasti itu akan terjadi dalam keluarga itu. Nilai itu ya nilai yang tertingginya gitu saudara. Ya seperti itu dalam keluarga itu gitu. Nah jadi kalau ibu bapak sudah berubah, maka anak dan semua orang sisi rumah akan mengalami perubahan. Nah itu yang pertama, bagaimana nilai luhur itu terjadi di dalam keluarga. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, yang kedua itu adalah mengajarkan perintah Tuhan berulang-ulang. Ya, kita lihat di ayat yang ke-7 dari pasal 6 ini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, berulang-ulang engkau mengajarkannya. Saudara kasih Tuhan, ayah dan ibu itu punya peran yang sangat luar biasa dalam keluarga. Kalau kita lihat di Amsal 1 ayat 8, saudara kita lihat dulu ya. Amsal 1 ayat yang ke-8. Amsal 1 ayat 8 berkata, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saudara, kalau anak saudara datang konseling ke tempat saya gitu, katakanlah anak saudara udah umur 11 tahun, mau konseling kepada saya, kemudian anak ini bicara, nakalnya minta ampun, banyak minta ampun saudara. Terus saya bilang, anakku, kamu dengar ini firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Gini anaknya langsung, didikan ayah gitu. Tuh. Kemudian, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Makin kacau sudah. Didikan ayah, kapan ya ayah saya didik saya gitu. Kapan ya ibu saya ngajarkan saya gitu. Nah saudara, enggak dia temukan ada didikan, ada ajaran. Kalau diajar saudara belum tentu dididik ya. Kalau dididik udah pasti diajar gitu. Jadi ayah dan ibu perannya, ayahnya mendidik itu memperhatikan, perhatikan sejauh mana pelajaran yang sudah didapatkannya, bagaimana dia mengaplikasikan pelajaran yang sudah dia terima, gitu. Ini mendidik, memperhatikan terus sejauh mana perubahan-perubahan terjadi kepada anak ini. Pendidik itu penampilannya itu adalah memberikan teladan kepada orang lain. Nah, pendidik itu dia punya pola, saudara, yang patut dicontoh, ditiru. Pola yang dia dapat, yang dia punya, diterima oleh anaknya. Pola ini akan menjadi, saudara, sesuatu yang luar biasa terhadap anak ini, gitu. Kalaupun itu iman yang dibutuhkan dengan pola itu, saudara, seperti itu. Ibu mengajar anaknya, makanya anaknya itu kalau di rumah, saudara, dia bisa nyuci piring, anaknya itu karena diajar ibunya. Bapaknya nggak punya kesempatan untuk ngajar anak nyuci piring. Kalau anaknya juga bisa nyuci pakaian, saudara, itu ibunya yang ngajar. Bapaknya nggak punya waktu untuk ngajar untuk nyuci pakaian, saudara. Anak saya satu, saudara, laki-laki. Sekarang sih udah umur 25 tahun. Sudah selesai tadinya dari Undip, saudara. Saya mau kasih tahu buat saudara bagaimana kami mendidiknya gitu, mengajarkannya gitu. Nah, jadi anak saya ini dari mulai SMA, saudara. Sebenarnya dari SD udah ketahuan gitu ya. Bagaimana dia bisa diajar oleh ibunya. Gitu. Karena anak-anak itu melihat, merekam, saudara.
Di pikirannya paling gampang dia merekam apa yang dia lihat. Kemudian mendengar, paling tajam dia untuk mendengar, saudara, apa yang dia dengar. Anak saya masih kecil dulu, zamannya saya saudara punya anak itu Pampers itu adanya hanya di mall-mall besar. Pampers saudara, atau Pampres. Pampers. Nah itu, jadi anak saya ini jarang pakai Pampers. Kalau sekarang kan di warung-warung ada dijual Pampers, saudara. Gitu ya, kayak ciki snack aja saudara kan gitu. Nah, jadi anak saya kalau pipis saudara dulu ibunya gini, ambil celananya atau ambil kain lap gitu, istri saya langsung diambil gitu, digosok gini saya gitu, ngelapnya gitu, ngelapnya tunggu nanti dipel gitu kan. Nah supaya jangan jatuh anak saya. Nah jadi dia ketika pipis saudara, dia lakukan seperti itu, ambil lap, masih umur 1,5 tahun lah saudara. Langsung dia bikin gini lagi saudara. Sekalipun nggak jelas itu gitu saudara kan gitu kan. Nah itu kan sudah masuk dalam pelajaran. Jadi anak saya saudara kasihin Tuhan, ketika masuk di Semarang gitu, di Semarang dia udah siap untuk ngekos, udah bisa nyuci pakaian, nyuci piring, udah gitu. Karena di rumah itu tugas dia, gitu. Tugas dia untuk ngepel rumah, nyapu rumah gitu. Nyuci pakaian terkadang jadi ibunya yang ngajak dia, ayo cuci piring ya nak ya cuci piring sama pecah nggak apa-apa, jangan dimarahin, diketok kepala, pecahkan lagi kepala kau nanti ini. Nah cuci pakaian juga diajak saudara sama-sama nyuci pakaian gitu, nyuci gitu. Nah hasil itu menjadi kegiatan dia, saudara. Anak saya laki, gitu. Jadi waktu dia dilepas di sana dia sudah bebas saja. Lagi ujian aja dia saudara, persiapan untuk ujian, dia baru pergi ke laundry saudara. Gitu. Habis ujian dia bawa juga yang habis dari laundry saudara, bawa ke Jakarta, dicuci lagi. Enggak puas dengan laundrynya gitu. Nah seperti itu, dia dapat pelajaran itu dari dari ibu gitu. Nah nilai-nilai seperti ini kan sudah jarang didapatkan gitu. Apalagi dulu dia punya kerinduan, saya mau kuliah di Jerman gitu. Oh kalau kamu ke Jerman harus bisa begini gitu. Kalau sekarang sudah kasih Tuhan dia nggak pernah lagi ngepel, nggak pernah nyuci piring. Bahkan ada jemaat yang yang untuk bekerja lagi sudah kan. Jadi istri saya bilang udah di rumah saya aja gitu. Nah anak saya kesempatan buat dia, ya mah saya yang bayar gitu. Supaya jangan dia kerjain lagi gitu. Tapi sudah ada nilai kan buat anak saya ini gitu. Nah seperti itu. Nah jadi saudara kasih Tuhan mengajarkan berulang-ulang apa yang kita dapat, yang kita dengar, yang kita perhatikan tadi gitu. Kalau kita nggak dapat apa-apa dari perintah Tuhan itu, dari firman Tuhan ini, saudara, apa yang mau kita bagikan gitu? Orang datang ke gereja, ya rajin gereja. Dengar enggak? Ya enggak tahu lah, tidur. Itu menikmati. Saking enaknya pendetanya yang khotbah gitu. Gini, amin kata yang satu. Ya amin. Orang tertidur aja kok dengar orang amin sudah latar itu amin. Gitu, enggak ada di sini, saya lihat sini enggak tidur sih. Cuman ngantuk gitu. Seperti itu saudara. Jadi diajarkan berulang-ulang. Tahukah saudara yang kasih Tuhan, ketika kami mengajar anak saya ini gitu, dari dalam kandungan ini sudah diomong-omongin firman Tuhan, kayak orang gila kita. Nyanyi kita di situ, saudara. Lahirlah dia, kemudian kita berdua suami istri di tengah-tengah kita main gitar, nyanyi, saudara. Bisa dia jalan. Kemudian dia umur 2 tahun, umur 2 tahun kita ajak ibadah sama-sama, harus nyanyi, duduk, rapi. Bayangkan saudara, jam 5 pagi gitu ya, kita bawa dia sama-sama gitu, begini detek. Ngantuk pak, ngantuk dulu. Oh sudah nak, kau lari-lari aja gitu, lari-lari sudah ada di ruang tengah itu, lari. Udah pak, udah katanya, udah nggak ngantuk lagi. Nah oke, kita nyanyi lagi gitu, nyanyi. Tak, pas nyanyi saudara, gini lagi. Dia sendiri yang nyerah, kayaknya masih ngantuk pak. Oh sudah, lari lagi saudara. Bisa sampai 3 kali, 4 kali lari tiap pagi saudara. Nunggu dia supaya tidak ngantuk. Ya anak kecil segitu ya wajar lah ngantuk saudara.
Makanya orang bilang dulu, kelewatan tuh ayahnya itu, masa anaknya kayak disiksa gitu. Nggak nyiksa, itu firman. Ini yang tidak didapatkan lagi dari anak-anak sekolah minggu sekarang. Jadi diserahkan kepada guru sekolah minggu. Memang saudara bayar guru sekolah minggu berapa sih? Sehingga harus mereka yang membangun nilai luhur itu buat mereka gitu. Kalau saudara mau gaji guru sekolah minggu 15 juta 1 bulan, gak apa-apa. Guru sekolah minggu siap datang ke rumah saudara. Tiap hari gitu. Tiap hari gitu. Ujung-ujungnya nanti anak saudara jadi sayang sama guru sekolah minggu, gak sayang sama orang tuanya. Gitu. Karena apa? Dia yang membangun nilai luhur anak ini gitu. Karena kan firman Tuhan bilang ayah ibunya yang membangun nilai luhur, bukan orang lain gitu. Nah seperti itu saudara kasihin Tuhan. Bicarakan terus berulang-ulang kepada anakmu. Berulang-ulang, berkali-kali terus ngomong. Sampai sekarang anak saya umur 25 tahun terus berulang-ulang. Istri saya terus berulang-ulang ngomong sama anak saya, saudara. Apa yang didengar? Orang lain aja kalau ketemu kita sampaikan firman Tuhan. Masa anak kita sendiri ya enggak? Nah, seperti itu saudara. Sampaikan terus. Bolak-balik itu aja. Itu lagi. Dengar hari ini, oh iya ini harus sampaikan ke anak saya. Maka anak itu pun akan mendapatkan sesuatu yang baru di dalam hidupnya gitu. Jangan saudara berpikir bahwa saya ini kan bapak harus cari duit, harus mau menafkahi anak saya. Oke lah cari duit. Tapi jangan gara-gara duit saudara tidak punya iman, tidak punya pemahaman akan firman Allah yang untuk dibagikan kepada anak-anak. Sehingga apa? Kalau anak nanti hancur sekolahnya juga, saudara pasti bilang apa? Saya besarkan kamu, saya cari duit siang malam. Kadang-kadang nggak tahu siang atau malam. Siang, malam, saudara? Siang atau pagi sore. Itu rumah makan. Siang malam saya cari duit hanya untuk sekolahkan kamu. Begini, saya kasih masuk kau di sekolah yang mewah, sekolah yang ternama gitu, supaya kau gede. Saudara, masuk lagi ke bimbel gitu, itu diajar di sana saudara, itu enggak cukup, saudara. Di rumah dia harus mendapatkan nilai-nilai itu dengan kita memperkatakan perkataan yang kita sudah perhatikan tadi itu kepada anak-anak kita. Nah kemudian yang terakhir saudara, yang ketiga, supaya kita cepat-cepat pulang ya. Di tempat saya juga ditunggu Jumat itu saudara. Tempat saya jam 8 sampai jam setengah 10, jam 10 sampai jam 12. Jadi kalau saya pulang dari sini nanti masih ketemu yang jam 10 ke jam 12 gitu. Lumayan saudara, 2 berkat. Kan 2 berkat kan. Jemaat pasti senang banget kalau gembala yang kasih 2 berkat. Gitu. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat membangun keluarga itu dengan nilai luhur tadi saudara. Yang ketiga itu menggabungkan perintah Tuhan dalam keseharian. Gitu. Ulangan 6 ayat 7 yang B tadi saudara. Ulangan 6 ayat 7-nya B. Tadi mengajarkan, sekarang membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Membicarakan. Jadi kita ngobrol, saudara, ngobrolnya firman, jangan ngalur ngidul ke sana kemari gitu. Kalaupun akhirnya kamu bertanya tentang anakmu, sekolahnya, gimana nak sekolahmu? Oh ya tadi pagi gini. Oh ya udah ngambil rapot ya hari ini ya. Nah nilaimu gimana? Waduh saya dapat nilai 8. Kenapa gak 9? Kamu di sekolah kan bayar uang sekolah mahal-mahal, bimbel lagi gitu. Dari mulai kecil kamu. Saya udah kasih bimbingan, bimbel. Bahkan sampai kamu sekolah juga sebelum masuk sekolah. Saya lesin kamu membaca. Itu saudara, lucu banget. Saya kadang-kadang lucu loh saudara kalau ada ibu-ibu di gereja itu bilang, anak saya les Pak, les apa? Membaca. Lucu lah saya saudara. Masa orang lain disuruh ngajar anak saya membaca, ngajarin membaca saudara. Ibunya gimana? Oh ibunya di rumah juga. Kerja? Enggak. Terus ngapain? Ya main Facebook terus, WA-WAan terus. Bahkan mama saya sering-sering TikTok.
niknok. Seperti itu. Masa saudara yang kasih Tuhan, anak mau membaca aja dilesin. Kalau matematika oke lah, maknya dulu nilainya jeblok juga sampai nggak selesai SMA, saudara, gara-gara matematika. Oke lah nggak apa-apa gitu. Anaknya masuk, mamanya dulu masuk SMEA tahu saudara? Sekarang apa? SMTK ya. Ya saudara sengaja masuk ke situ supaya apa? Nggak kena matematika. Gitu. Waktu masuk di SMEA bingung si ibu, saudara. Kenapa gitu kan? Anak ini kan masih remaja lah, saudara. Loh, aku nggak suka matematika. Loh, ternyata juga hitung-hitungan, statistik, saudara. Iya kan, kena lagi gitu kan. Makanya nggak tamat gitu. Oke lah, tapi membaca, ya kan? Kan suka membaca juga, baca Facebook, baca WA, saudara kan. Siapa semua? Masa nggak bisa diajarin anaknya baca aja, saudara? Dibayar 500.000 orang untuk ngajarin anaknya. Itu kelewatan, saudara. Jadi firman yang kita dengar tadi, kita bicarakan di saat kita duduk-duduk di rumah. Masih ada nggak kesempatan Bapak Ibu Saudara di sini duduk-duduk dengan anaknya? Nggak ada ya? Masih ada kesempatan nggak? Tiap hari tapi bukan sekali-sekali, tiap hari duduk sama, bicarakan. Firman, perkataan Tuhan yang kau dengar, yang kau sudah perhatikan itu, perkatakan gitu di situ gitu. Diskusi gitu. Nah seperti itu. Kemudian di saat apa lagi? Duduk di rumah tadi ya. Kemudian apabila engkau sedang dalam perjalanan, bicarakan firman. Ini sering banget saudara kasih Tuhan anak-anak gitu. Orang tuanya kalau bawa anaknya masih umur 3 tahun. Pak itu apa Pak gitu. Oh itu, karena ya anak sekarang kan nggak tahu ya, tahu sih singkong tapi pohon singkong nggak tahu kan banyak ya. Itu apa Pak? Oh itu pohon singkong. Oh ya itu pohon singkong. Iya. Yang atasnya apanya yang hijau? Itu daunnya. Kok daunnya kok hijau ya Pak? Iya. Itu maksudnya supaya apa? Itu ada klorofilnya. Kemudian dan nanti menghirup apa segala macam gitu kan. Loh. Kalau gitu Pak, itu bunga warnanya merah daunnya. Kok bisa juga dia bisa memasak makanan untuk tumbuhan itu gitu, saudara. Udah kewalahan nih bapaknya. Diamlah kau gitu. Udah diam aja diam. Enggak Pak, saya masih bertanya gini. Mulut kau itu apalagi orang Batak, saudara. Mulut kau itu ribut kali kau udah tidur aja kau tidur. Nanti tabrakan kita, saudara. Nggak boleh gitu, saudara. Alhasil dia pun gitu. Oh ya sudah diam, terekamlah di hati dia, terekam pikiran dia, gitu. Oh kalau bertanya berarti dimarahin. Ada orang nanti bertanya, mama dia bertanya sama dia. Kau tadi jam berapa bangun? Jam sekian mak. Jam berapa? Jam 9 mak. Biasa kan bangun jam 6. Kok terbalik jadi jam 9? Gitu. Ya gitulah mak, ngantuk mak. Memang kamu tidur jam berapa semalam? Jam sekian mak. Banyak kali pertanyaan mak ini, diamlah kau mak, diam mak gitu. Mulut kau itu nanya terus gitu, saudara. Karena itu pelajarannya, itu nilai luhurnya di keluarga itu, saudara. Nilai tingginya gitu. Nah jadi siapapun bertanya sama dia, kalau bolak-balik ditanya pasti dia akan jawab, diam kau, mulut kau itu gitu. Diam kek, saya mau konsen ini. Kan tadi bapaknya mau konsen untuk menyetir, dia konsen mau tidur lagi maksudnya. Gitu kan. Atau pas makan ditanya gitu. Gitu kan saya makan ini mulutnya diam dong mak. Sama orang tua, dulu kita lihat orang tua kalau udah ngomong orang tua sudah begini tuh sampai ini sakit sudah. Kayak kita masih kecil aja sudah udah kayak kena kolesterol sudah gitu ya. Tegang gitu. Seperti itu. Sekarang anak sekarang yang bikin orang tua jadi kolesterol kan? Jadi tegang. Jadi orang tua yang begini sudah ketakutan gitu. Nah, seperti itu saudara. Jadi perkatakan mulai sekarang masih ada waktu perkatakan tuh firman, jawab dengan firman gitu. Jangan lagi firman juga dijawab. Ya itulah Tuhan ciptakan. Pokoknya Tuhan ciptakan gitu. Ini pohon singkong ya gitu daunnya, hijau daunnya, tahu enggak? Banyak kali pertanyaan kau gitu ya. Udah tanya ini hijau itu merah, ya merah ya itu merah. Suka-suka Tuhan lah ciptakan, suka-sukamu Tuhan. Saudara gak boleh kan. Kemudian di saat kau berbaring, mau tidur, gitu, mau tidur juga sudah ditanya,
Jangan juga seperti ada cerita saya, saudara. Anaknya nanya, "Mak, ini mau tidur, Mak." Gua nggak bisa tidur, Mak, kalau nggak diceritain, Mak. Cerita apa? Cerita Abraham, Mak. Oh ya? Oke, gua gitu. Abraham, anaknya nakal. Ah, nakal, Mak? Gimana ceritanya nakal, Mak? Diam, kau tidurlah. Kau mau tidur enggak? Mau ceritain? Ini maknya belum bertobat, saudara. Rambutnya keriting, kulitnya hitam. Makin bingung anaknya, saudara. Kau mau tidur enggak? Tidur, kau tidur. Gue pencet kau nanti. Abraham 2 hari yang lalu bikin huru-hara. Abraham orang tuanya panggil guru ke sekolah karena sudah bolos 5 hari. Makin bingung ini anak. Abraham orang tuanya tadi pagi harus berhadapan dengan ketua RW, ketua RT, LMK, saudara saya LMK saudara. Berhadapan gitu. Kemudian kena melempar rumah tetangga sampai pada pecah semua gitu. Sontak anaknya. Karena anaknya lihat memang gitu. Itu Abraham Siagian, Mama, saudara. Itu Abraham Siagian, tetangga, saudara. Aduh, emaknya nggak tahu, saudara. Tentang Abraham aja di Kejadian 12 nggak tahu, saudara. Gimana dengan Daniel? Daniel Simangunsong. Paulus Tambunan, saudara. Kisah para rasul inengah. Jadi nggak tahu, saudara, tentang itu. Karena nggak pernah dengar, ataupun dengar begitu habis puji-pujian, saudara, puji-pujian. Karena di gereja itu dari mulai penyembahan sampai puji-pujian itu berdiri terus, nggak boleh duduk, semua berdiri gitu. Jadi kan nggak mungkin tidur kan? Begitu suruh duduk langsung tidur, saudara. Masuk firman, gitu kan? Masuk firman gitu. Nah jadi dia nggak pernah memperhatikan firman itu, nggak pernah dengar lah gimana memperhatikan gitu, saudara. Ya seperti itu modelnya. Gimana ibu mengajarkannya? Apa yang mau diajarkan? Ibunya seperti itu, gitu. Nah jadi mari kita membicarakannya di mana kita bersama dengan anak itu dan sempatkan waktu, gitu, untuk membicarakan itu. Itu yang paling penting, dan ini yang saya lihat di dalam gereja, nilai seperti ini sudah hampir hilang. Ada sih ada gitu, tapi hampir hilang. Saya perhatikan di jemaat di tempat saya gembalakan, orang tuanya nggak tahu kalau anaknya sudah begitu. Orang tuanya nggak tahu kalau anak sudah merokok. Aku tahu kalau anak sudah merokok. Orang tuanya nggak tahu, saudara, kalau anaknya sudah pacaran sama siapa ya namanya orang seberang, gitulah, saudara. Gitu. Saya sudah tahu, saudara. Orang tuanya belum tahu. Dibilang sama orang tuanya, pamannya kita kan ngasih taunya bukan gini, anak lu udah merokok, gini, enggak gitu kan. Ya harus dijaga ya anak-anak, jangan sampai mereka itu jadi tercemar dalam hidupnya, mungkin bisa merokok apa segala macam. Oh enggak Pak Pendeta, saya ini ngatur anak saya dia enggak tahu, saudara, anaknya sudah begitu gitu. Ya gitu ya. Saya bilang ini nilai luhur enggak terjadi karena orang tuanya enggak benar. Nah mari saudaraku yang kasihin Tuhan, tidak banyak, enggak panjang lebar, pada pagi hari ini kita mari dapatkan apa yang kita dengar hari ini. Kita harus perhatikan benar-benar, dan mari kita bangun nilai luhur di dalam keluarga kita. Saya berani katakan seperti ini, saudara kasihin Tuhan, saya ada di dalamnya ya, untuk membuat nilai luhur. Belum jadi pendeta saya sudah terapkan di dalam keluarga saya. Apalagi setelah jadi pendeta, saudara ya. Terpuji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasihin Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, arahkan pandanganmu hanya kepada Kristus. Apa yang kau dengar hari ini haruslah engkau memperhatikannya. Perhatikan dengan baik. Itulah firman, perintah-perintah Tuhan
untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap akal pikiranmu, yang harus engkau bagikan nilai-nilai ini kepada keturunanmu, keturunan kita. Adakah saudara sudah melakukan ini? Kalau kau sudah lakukan, puji Tuhan, kau ada di dalam firman itu. Kalau belum, inilah kesempatan. Kesempatan yang sangat terbuka untuk kita bisa melakukan kembali, mengubah kembali, membangun rumah tangga kita dengan memiliki nilai-nilai tinggi, nilai iman, nilai kepribadian, nilai etika, nilai moral di dalam keluarga kita. Kalau engkau melihat anak-anakmu pada saat ini sepertinya tidak sesuai dengan firman Tuhan ini, maka minta ampunlah di hadapan Tuhan. Engkau ayah, engkau adalah pendidik, teladan kepada anak-anakmu yang layak untuk ditiru. Saat ini saya bertanya kepada bapak-bapak, layakkah engkau ditiru oleh anak-anakmu? Layakkah engkau ditiru bapak-bapak pada anak-anakmu? Maukah engkau anakmu seperti engkau pada saat ini? Kalau engkau benar di mata Tuhan, pasti engkau katakan, saya mau. Bahkan lebih daripada apa yang aku miliki, iman pada saat ini, aku mau keturunanku lebih daripada itu. Ibu-ibu, engkau adalah pengajar. Kecerdasan anakmu itu tergantung di tanganmu. Pengajaran dari ibu yang engkau lama bersama anak-anakmu, jangan katakan engkau tidak punya waktu untuk mengajarnya. Kemajuan mereka ada di tanganmu. Kalau selama ini engkau tidak lakukan itu, inilah kesempatan buatmu. Kalau anak-anakmu engkau lihat pada saat ini bodoh semuanya, gak dapat memahami apapun, suka-sukanya, mari ibu-ibu, mulailah untuk menegur anakmu dengan kasih di saat mereka saat ini memerlukannya, membutuhkannya. Bapak dan ibu, ketika anakmu kalian berbaring, mari perkatakan firman. Di saat dalam perjalanan, perkatakan firman. Di saat duduk-duduk santai, perkatakan firman. Mari kita kembalikan nilai luhur yang dari Allah, dari Tuhan kita, ada di dalam keluarga kita. Terima kasih Bapa, Engkau sudah perkenankan hamba untuk boleh menyampaikan rahasia ini. Paulus berkata ini adalah rahasia di dalam keluarga. Rahasia yang harus benar-benar dipahami. Terima kasih. Engkau memberkati bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga mereka yang masih muda yang belum menikah. Mereka juga akan menjadi ayah dan menjadi ibu. Biarlah ini menjadi bekal buat mereka ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Makasih ya Tuhan. Diberkatilah gereja ini, diberkati hambanya yang mengembalakan, Bapak Pendeta Abdiel Halim dan ibu, anak-anaknya. Diberkati semua para staf pengembalaan, para pengerja, supaya punya hati terus untuk mengembangkan gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini hamba-Mu sudah menyampaikannya, dan hamba percaya Roh Kudus akan terus menerjemahkannya, memperluasnya
di dalam berpikir dari umat-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya dan diberkati berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi yang petugas, saya persilakan ke depan. Sebelum kita memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun yang kami berikan Tuhan, ini dapat digunakan untuk kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Kita angkat pujian, Tuhan sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan dulu, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan dulu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pengumuman. Shalom. Nah, dah. Puji Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya yang luar biasa, Bapak Pendeta Wilson sudah melayani, menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Puji Tuhan. Beliau ini bukan saja hamba Tuhan, abdi Tuhan, tapi juga abdi negara, saudara. Bapak namanya LMK ya.
terpilih sebagai LMK di kelurahan apa tuh masuk Pak? Kayu Putih ya, Kayu Putih. Abdi negara saudara. Langsung dilantik oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan. Haleluya. Terima kasih Pak, sekali lagi Pak Wilson. Udah jauh-jauh dari Kayu Putih mau datang melayani di Cibunar. Tuhan berkati Pak Wilson, berkati pelayanan, keluarga. Dan kiranya kita dengar pagi hari ini saudara, nilai-nilai luhur dalam keluarga itu ya, kita bisa terapkan di dalam keluarga, khususnya untuk keluarga muda. Yang keluarga-keluarga yang sudah ini juga belum terlambat ya, untuk tidak ada istilah terlambat di dalam Tuhan. Kalau kita mau, tidak ada istilah terlambat. Baik keluarga yang sudah mungkin 30 tahun ke atas, maupun juga keluarga-keluarga muda yang masih baru, terlebih ya, biarlah kita terapkan tengah-tengah keluarga. Nilai-nilai luhur harus keluarga, di tengah keluarga didapatkan, bukan dari guru sekolah minggu. Jangan berharap terlalu banyak kepada guru sekolah minggu, karena guru sekolah minggu cuma seminggu sekali, itu pun setengah jam. 1 jam puji-pujian, 1 jam firman Tuhan, belum lagi setengah jam firman Tuhan itu anak-anak lari-lari. Ya paling cerita efektifnya 10 menit, karena nenangkan anak dulu, jangan lari-lari, duduk. Sini udah duduk, yang satu lagi loncat-loncat ke sana, ya kan. Jadi ya jangan terlalu banyak berharap pada anak guru-guru sekolah minggu. Ya baik, puji Tuhan. Minggu depan kita beribadah seperti biasa. Minggu depan ibadah disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu persiapkan diri untuk minggu depan ibadah perjamuan kudus. Hari ini Bapak Gembala tidak ada tengah-tengah kita karena beliau nanti sore di Bojong, hadir di Bojong, walaupun nanti yang di Bojong saya yang bawa firman Tuhan. Jadi minggu ganjil 1, 3, 5 beliau di Cibunar, minggu-minggu genap di Hikmah. Gitu tadi malam saya dapat info ya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah melayani, untuk Malin, WL, David, Singer, dan imam-imam musik yang luar biasa yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan memberkati kalian semua, juga tim multimedia yang sudah mempersiapkan semua ini, untuk juga YouTube. Terima kasih ya. Hari ini nggak disiarkan secara ini ya, enggak ya, Zoom ya. Baik. Gak ada lagi, terima kasih. Puji Tuhan hari ini Om Henok ada tengah-tengah kita, Bapak Pendeta Henok ya. Hari ini ya Om ya, soalnya saya lama Om nggak ada, sebulan saya nggak ada di gereja, jadi takutnya bilang pertama tahunnya, nah saya 2 minggu lalu hadir gitu kan, malu saya, maka saya tanya dulu. Karena saya kan 1 bulan nggak ada di tengah-tengah saudara. Ya, puji Tuhan ya. Om Henok biar tetap sehat Om, sehingga minggu depan dan seterusnya bisa gereja, dan minggu berikutnya Om bisa berkhotbah lagi. Puji Tuhan ya. Haleluya. Ya, biar Tuhan memberi kekuatan kepada Om Henok untuk bisa melayani kita kembali. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, memimpin dan mengurapi ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami jemaat KB Cibunar, Bapak Pendeta Wilson Siagian.
Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu dengan berlimpah-limpah, memberkati keluarga, memberkati pelayanan, memberkati jemaat yang beliau gembalakan ya Tuhan. Dan juga dimanapun Tuhan tempatkan tugaskan beliau, baik juga sebagai pengurus BPD bidang PMISI, Tuhan terus memberi hikmat akal budi supaya hamba-Mu dapat mengemban tugas yang diberikan dengan baik untuk kemajuan pelayanan penginjilan dan misi di wilayah DKI Jakarta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini di dalam ibadah, dan juga anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir, mungkin nanti mereka akan mengikuti melalui YouTube. Juga Tuhan Engkau memberkati mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan secara khusus kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, karena hamba-Mu Bapak Pendeta Henok Suharli boleh ada tengah-tengah kami, boleh beribadah bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada hamba-Mu. Dan satu saat bukan saja beliau beribadah, tetapi beliau akan juga melayani kami, menyampaikan firman Tuhan kembali di tempat ini untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus proses hamba-Mu dengan kesembuhan yang sempurna dan pemulihan yang sempurna, dan Tuhan terus memberi kekuatan menopang hamba-Mu ini ya Bapa. Juga memberkati Tante Miliana sebagai istrinya, dan juga memberkati anak-anak, mantu-mantu dan cucu-cucunya dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Bapak Gembala Sidang kami juga kami angkat dalam doa, Tuhan terus memberi kesehatan, memberi kekuatan. Kalau Tuhan belakangan ini juga banyak atau sering harus menjalani perawatan medis, Tuhan kami percaya Tuhan pasti juga akan memberi kekuatan, memberi kesehatan yang prima kepada hamba-Mu untuk dapat melayani, khususnya minggu depan beliau dapat menyampaikan firman Tuhan untuk kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi di bangsa ini, kiranya Tuhan terus melindungi bangsa kami dari hal-hal yang buruk, dari perpecahan, dari hal-hal yang tidak baik. Oh Tuhan, tolong saat ini menurut berita Tuhan ada peningkatan kasus untuk COVID-19, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menolong selama ini, maka Tuhan juga akan menolong sehingga tidak lagi terjadi satu penyebaran yang luar biasa, tetapi kami hancurkan, patahkan semua hal itu sehingga Tuhan tidak terjadi seperti sebelumnya. Dan Tuhan akan memberi hikmat, akal budi kepada tim medis, juga kepada pemerintah khususnya Menteri Kesehatan, bagaimana menanggulangi dan mencegah COVID ini untuk tidak menyebar secara luas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, sebentar kami akan tinggalkan bait-Mu ini, rumah-Mu ini, kembali kami ke tempat kediaman kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian Tuhan menyertai ketika kami pulang. Tutup bungkus kami semua dan lindungi kami dengan kuasa darah-Mu. Utus pasukan malaikat-Mu untuk berkawal membentengi kami sepanjang perjalanan. Setiap rancangan iblis dan antek-anteknya, mara bahaya, celaka, bahkan maut, kami tolak batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami datang dengan sehat, kami pulang dengan sehat. Tidak ada virus apapun yang mengikuti, yang menempel dalam hidup kami. Kami semua bersih dari virus-virus berbahaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Terimalah dengan iman segala berkat, rahmat dan anugerah dari Bapa di dalam surga, kasih sayang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kuat kuasa dan pengurapannya turun ke atas kita, menyertai kita mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita orang-orang percaya di awan-awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama amin. Kira Engkau memberkati aku
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.